Kiranya ampunilah setiap kami ya Tuhan. Layakkanlah kami di hadapan-Mu agar kami dapat masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Agar sekiranya Tuhan pujian dan penyembahan kami tidak terhalang, bahkan doa-doa kami tidak terhambat oleh karena dosa-dosa kami. Urapilah para petugas-petugas yang ada, bahkan ada yang sharing firman nanti, agar firman yang disampaikan dapat menguatkan setiap kami. Terpujilah Engkau yang hidup hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Stefan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan Yesus yang akan kami rasakan di doa siang ini. Kami adalah orang-orang yang berbahagia yang Kau panggil, yang Kau pilih, bahkan Kau tarik datang mendekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have
been faithful. Amin. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Mari sembah Dia, tinggikan namanya, sebab Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami, Engkau yang layak terima sembah kami. Oh, we worship you, Jesus. We worship you. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Sebagai korban persembahan bagimu siang ini ya Tuhan. Selama kami bernafas, selama kami hidup ya Tuhan, kami mau terus menjadi penyembah-Mu. I worship you. Oh, I worship you. Oh Lord, the reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. Oh Lord, the reason I live is to worship you. Mari Bapak Ibu saja katakan, I worship. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Yes Lord, I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you, Jesus. I worship you. Oh, I worship you. Oh Lord, the reason I live is to worship you.
worship you because who you are. I worship you, Jesus. The reason I live, the reason I live is to worship you. Amin Tuhan. Oh, the reason I live is to worship you. The reason I live, oh Lord, the reason I live is to worship you. Saya serahkan kepada hamba-Nya. The reason I live is you, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Ya Roh Kudus, pimpin kami sepanjang sharing pada siang hari ini. Pada 2 siang hari ini Tuhan, lakukan sesuatu Tuhan, perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kuasai setiap kami Bapa, dan hamba-Mu ini Tuhan yang akan memimpin sharing Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan. Terpujilah Tuhan, setiap kita yang percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa bukan? Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, walafiat ya. Setelah kita kemarin mungkin Bapak Ibu sebagian besar dari kita melayani Tuhan di rumah Tuhan, di gereja, dan saatnya kita hari ini berdoa untuk diisi dengan firman Tuhan yang menguatkan saya dan menguatkan kita semua. Haleluya. Saya percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Siapa yang percaya hari ini harinya Tuhan? Oh, haleluya. Saya percaya kemarin juga harinya Tuhan, kita beribadah di gereja. Siapa yang percaya hari Senin juga adalah harinya Tuhan? Coba. Siapa yang menyatakan ini? Beri love. Bapak Ibu, saya mau kita interaktif ya. Berikan love. Oh, hari ini harinya Tuhan, Saudara ya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk responnya Bapak Ibu. Kita tahu, kita percaya bahwa hari ini harinya Tuhan dan kita akan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Senat saya untuk memberikan sharing Saudara tentang penuh dengan Roh Kudus. Saya percaya dalam 1 bulan ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Saya percaya bahwa kita semua tahu bahwa Allah adalah Roh. Ya, di 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan sebab Tuhan adalah Roh dan di mana ada Roh di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Allah yang menciptakan bumi, matahari, planet, meteor, tata surya, galaksi dan dalam keteraturan, hukum alam keteraturannya. Ya, kita tahu bahwa segala sesuatu dirancangkan Tuhan sehingga kita boleh menikmati ya, tinggal di bumi ini, kita boleh menikmati hidup di bumi ini tanpa adanya apapun yang terjadi di alam semesta ini, Saudara. Bisa diatur sedemikian rupa karena apa, Saudara? Karena Allah kita yang mengatur semuanya, Bapak. Dan kita tahu bahwa semuanya itu yang diciptakan Tuhan di bumi ini juga adalah ciptaannya, Saudara. Dan kita percaya juga, Saudara, bahwa Roh yang sama itu juga ya, yang menciptakan alam semesta ini juga ada dalam diri kita. Katakan amin, Saudara. Roh yang sama itu, roh yang ada di dalam kita, sesungguhnya juga ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Tetapi apabila kita mau membuka hati dan memberi tempat terbaik baginya. Amin, Saudara. Di dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Oh, luar biasa, Saudara ya. Bahwa roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Bahkan roh yang ada di dalam kita telah menciptakan alam semesta, Saudara ya. Dan saya percaya bahwa roh yang ada di dalam diri kita juga akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib melalui kita, Saudara ya. Dan kita percaya di 1 Korintus 12 ayat 6 dikatakan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang.
Roh yang sama itu juga sesungguhnya ada dalam diri kita untuk berkarya ajaib dan penuh kuasa dalam mengatasi tantangan hidup dan juga dalam mematikan keinginan berdosa agar hidup senantiasa berkenan kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Haleluya. Saya percaya kita tahu bahwa keinginan Allah adalah segalanya bagi hidup kita, saudara. Adalah prioritas hidup kita, saudara. Ya, supaya apa, saudara? Supaya kita dikembalikan kepada kesempurnaan Allah, kudus dan tak bercacat celah sampai menjelang hari kedatangan Kristus kedua kali. Amin, saudara. Kita dipersiapkan hari-hari ini, di hari-hari Pentakosta ketiga ini, kita semakin rindu akan pencurahan Roh Kudus. Tetapi kita juga tahu tujuan goal kita, pencapaian kita adalah kita hidup sesuai dengan kehendak Bapa, menyenangkan hati Allah. Itu adalah kerinduan Tuhan kepada kita semua. Amin, saudara. Ia ingin meneguhkan kita sampai kepada kesudahannya. 1 Korintus 1 ayat 8. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, itulah pencapaian kita, saudara. Sayangnya hari-hari ini, saudara, tidak semua orang Kristen mau membuka hati bagi Roh Kudus. Ya, tidak semua orang Kristen mengerti bahkan kepenuhan Roh Kudus dalam hidupnya. Dan juga orang-orang Kristen bahkan, saudara ya, kita tahu lah, ada teman saya, saudara ya, dari Manado, dia bilang, saya ini udah Kristen dari kecil, saudara. Wah, luar biasa, saudara ya. Saya tahu tentang Alkitab, tetapi hidup saya kok biasa-biasa saja. Bayangkan, saudara, dia bilang bahwa dia melebihi seperti orang Kristen, sampai dia bilang, saya ini orang Kristen, saudara ya. Dia berkata itu menekankan bahwa dia udah hidup di dalam Tuhan, tetapi hidupnya biasa-biasa saja. Karena apa, saudara? Karena dia tidak mau mempertahankan kepenuhan Roh Kudus itu di dalam kehidupannya. Kita lihat contoh Raja Saul, saudara, 1 Samuel 16 ayat 14. Dikatakan demikian, tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh raja yang daripada Tuhan. Berarti ada kesempatan, ada satu momen di mana ketika orang-orang percaya bisa kehilangan Roh Kudus. Kalau apa, saudara? Kalau kitanya tidak mempertahankan bait kita, bait tubuh kita, hati kita untuk menjadi tempat yang nyaman bagi Roh Kudus, saudara. Dan itulah yang hari-hari ini kita perlu ingat, saudara, bahwa kita perlu mempertahankan hati kita bersih sehingga Roh Kudus nyaman mau tinggal di dalam hati dan pikiran kita, saudara. Inilah yang hari-hari ini menjadi perenungan saya, saudara ya. Karena apa, saudara? Kita sebagai insan Pentakosta, sesungguhnya kita adalah rawan terhadap serangan balik dari iblis. Kenapa kok bisa, saudara? Karena memang, saudara, roh kita menyala-nyala. Tetapi ingat, kita masih ada tubuh kita terbatas. Sehingga apabila kita tidak menjaga api roh itu, maka kita bisa terjerat dalam kelesuan, kemurungan, keputusasaan, bahkan desperate. Ada teman saya, saudara, udah melayani kemana-mana, saudara. Dipakai Tuhan luar biasa, tetapi hari-harinya, saudara, penuh dengan kelelahan, saudara. Dia sering sharing sama saya bahwa dia lelah sekali secara emosi. Karena apa? Dia harus mencurahkan segala emosinya ketika dia harus melayani kemana-mana. Dia harus mau mengerti orang, harus memberikan pemahaman firman Tuhan kepada orangnya, kepada orang lain, tetapi dia sendiri merasa kekosongan. Dia harus perlu diisi. Nah, apa yang kita perlu lakukan, saudara? Kita perlu diisi oleh Roh Kudus, saudara. Ya, kita lihat dari perjalanan Yesus ketika ia dicobai di padang gurun, saudara. Kita lihat di Lukas 4 ayat 13. Sudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada saat kita mungkin sudah melayani, kita bisa saja mendapat serangan balik dari iblis. Karena apa, saudara? Iblis sesungguhnya sedang menunggu waktu yang baik. Saat kapan, saudara? Saat kita mungkin sedang mengalami kelelahan emosional, bahkan ketika kita capek melayani, kita lelah, ya, menyenangkan orang lain, ya, kita melayani orang lain, menolong orang lain, tapi diri kita, saudara, mengalami kesusahan. Disitulah ada celah di mana iblis bisa masuk, saudara. Karena kita juga masih manusia, saudara. Tetapi, saudara, kita diingatkan sebagai insan Pentakosta, kita senantiasa perlu di-recharge oleh Roh Kudus. Perlu diapakan, saudara? Di-recharge. Di-recharge itu perlu, saudara. Diisi ulang oleh Roh Kudus. Artinya kita perlu time healing. Kita perlu waktu teduh.
Mesbah pribadi kita dibangun, saudara. Undang Roh Kudus hadir, bangun atmosfer itu, saudara. Dan puji Tuhan, saya juga mengalami itu, saudara. Hari-hari yang saya lalui, penggembalaan, ya saya punya penggembalaan terhadap kul ya, saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan percayakan. Energi saya tuh terserap, saudara. Terserap. Ya, saya harus perhatikan anggota saya harus perhatikan rekan-rekan saya harus nasihati. Ya, ada energi yang diserap, saudara. Ya. Tetapi Tuhan mengingatkan, ya, kamu harus perlu healing time with me. Tuhan selalu berbicara dalam mesbah pribadi yang saya bangun tiap pagi, malam, ya, bahkan kadang-kadang siang di waktu-waktu istirahat seperti ini, saudara. Saya mengundang Roh Kudus mengisi kembali, mericas kembali hidup saya supaya saya semakin kuat lagi, saya semangat lagi. Diingatkan lagi dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan lewat media-media buku, ya, saya baca, saudara. Karena apa? Tuhan juga menyediakan fasilitas untuk kita recharge, saudara. Misalkan dalam fellowship bersama suami atau bersama istri, atau juga melalui anak, ya, melalui orang tua, sahabat, mungkin juga olahraga, ya, yang menyehatkan, saudara. Saudara, kadang-kadang kita mau melayani, tapi kita lupa ragawi kita terbatas, dan juga emosi kita juga terbatas. Nah, kita perlu yang namanya Roh Kudus, saudara. Amin, saudara. Dan tentu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita perlu menjaga kestabilan hidup kita agar senantiasa Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Saudara, kita tahu bahwa Roh Kudus akan betah tinggal di dalam hati kita apabila hati kita dijumpai bersih dari dosa. Untuk itu, ketika kita sama-sama percaya bahwa kita harus menjaga hidup kita dipenuhi oleh Roh, maka kita katakan no kepada dosa. Mari kita mulai, saudara. Dari itu kita akan menjaga hati kita tetap bersih. Setelah kita tahu bahwa Roh Kudus kita undang dalam hati kita yang bersih, maka kita perlu isi lagi, ya. Kita harus membangun mesbah pribadi pada Allah, kita sembah Dia. Agar apa? Kita semakin on spirit lagi melayani Tuhan dan on fire, saudara. Amin, saudara. Mari kita jaga api Roh itu bersama-sama, saudara. Saya juga, saudara. Saya sharing hari ini juga menjadi pengingat buat saya, dan saya percaya menjadi berkat buat saudara. Mari kita jaga api Roh itu tetap menyala-nyala dalam hati kita, sehingga hidup kita menjadi berbuah dan menjadi saksi yang nyata bagi sesama. Amin, saudara. Karena kita tahu di 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita, saudara. Oleh sebab itu tidak ada ragu lagi ketika kita mengatakan kita perlu Roh, dipenuhi oleh Roh, untuk menjaga api kita tetap menyala-nyala, sehingga kita yang hatinya sedih, yang hatinya kering, diisi lagi, saudara. Diisi lagi, menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin, saudara. Dan tentu kita akan menghasilkan buah Roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, dalam hari-hari yang saya lalui, saudara, ketika saya merasakan kesendirian, merasakan kesepian, ya, ketika saya merasa kekeringan, saudara, saya minta Roh Kudus penuhi aku lagi, Tuhan, recharge aku lagi, Tuhan. Ya, ketika saya sedang lelah melayani kemana-mana, saya harus mengkonseling satu orang anggota kul saya dengan problematiknya, saudara. Pasti energinya terserapkan, saudara. Saya harus mikirin orang lain lagi ini, ya, dia butuh pertolongan. Saya harus terserap lagi, saudara. Saya kadang-kadang mencari siapa yang saya bisa cerita supaya saya juga mendapatkan recharge lagi, saudara. Tuhan bilang orang itu penilikmu atau gembalamu tidak, saudara. Tetapi yang Tuhan minta adalah Tuhan sendiri. Tuhan bilang, akulah sumber daripada kepenuhan Rohmu kembali. Dan saya diingatkan, saudara. Saya diingatkan bahwa hanya satu-satunya Allah ketika kita mengambil jam doa kita, ketika saya juga berada dalam jam doa, saya dibangkitkan kembali. Dan saya rindu kita semua juga akan dibangkitkan kembali, saudara. Kasih kita, sukacita kita, damai sejahtera kita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, semuanya Tuhan akan berikan kepada kita kembali. Kita dipulihkan, kita akan on fire lagi. Amin, saudara. Dan kita tahu bahwa karunia-karunia Roh itu ada 9, saudara, ya. Berkata hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, saudara. Dan saya percaya ketika saudara mengundang Roh Kudus terus
dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara akan berhati-hati dalam berkata-kata. Penuh hikmat ketika berinteraksi dengan orang. Dalam dunia pekerjaan, ya, di kampus, ya, dalam usaha saudara, kita memiliki hikmat daripada Tuhan. Karena apa, saudara? Kita punya Roh Kudus. Kita harus menjaga, kita memiliki kepekaan. Beberapa waktu lalu kita bicara tentang kepekaan, saudara. Kita minta tuntunan Roh Kudus agar setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak sia-sia, tetapi memiliki hikmat, sehingga ketika berinteraksi dengan orang, kita akan diperkenan Allah, tetapi itu juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Dan selain itu kita juga akan memiliki karunia Roh untuk iman kita semakin teguh, dan kita memiliki kuasa untuk kesembuhan, setidaknya untuk diri kita dulu sendiri, ya saudara ya. Puji Tuhan, kemarin saya sembuh dari COVID, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan, dan akhirnya Tuhan lalui masa-masa sulit dalam isoman, ya, saudara, 10 hari. Tuhan lalui, saudara. Dan juga saya percaya bahwa Tuhan juga akan melakukan mukjizat apabila kita dipenuhi Roh. Dan kita juga bisa bernubuat dan membedakan macam-macam roh. Dan bisa berbahasa roh adalah hal yang biasa, saudara, yang buat kita orang-orang yang penuh di Roh Kudus, kita akan berkata-kata dalam bahasa roh, saudara. Bukan hal yang aneh, saudara ya. Dan kita juga bisa menafsirkan bahasa roh. Saudara, yang paling penting dari semua itu adalah kita diperkenan Allah. Amin, saudara. Diperkenan Allah, dan kita juga disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi orang-orang yang dinantikan, bukan menjadi orang-orang yang dihindari. Tapi menjadi orang-orang yang dinantikan, kita menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita. Karena kita dimampukan oleh Roh Kudus. Mari saudara, kita buka hati kita dan minta Roh Kudus untuk memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita sama-sama berjuang mempertahankan iman percaya kita, dan kita menjalankan hidup kita ini sampai akhir. Sampai Tuhan datang kedua, kita dijumpai Tuhan tidak bercacat celah, dan dijumpai Tuhan kita setia. Amin, saudara. Haleluya. Mari saudara, selamat mempertahankan Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu, dan hidup saya, dan hidup saudara, dan kita akan tetap on fire melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Dikala kami sedang lemah, ragawi kami Tuhan, emosi kami Tuhan. Kami sedang mengalami kelelahan yang begitu berat Tuhan. Tapi kami ingat Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang mampu mengisi kembali ruang-ruang hati kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh disemangati kembali Tuhan. Ada pengharapan di balik semuanya itu Tuhan. Kami boleh bangkit kembali Tuhan. Membangkitkan iman kami kembali. Menghasilkan buah roh yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Tuhan tolong kami ya Roh Kudus. Ingatkan kami ya Roh Kudus. Pimpin kami ya Roh Kudus. Agar kami senantiasa peka akan pimpinan-Mu. Sehingga kami senantiasa diluputkan dari malapetaka. Diluputkan dari segala kesengsaraan. Tetapi kami percaya dalam setiap perkara Tuhan lakukan hal yang terbaik. Mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Beri kami terus api Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Dan tuntunlah kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Baik, saya kembalikan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan pada siang hari ini ya Tuhan. Mari Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan dimanapun berada, dan Kau berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga serahkan para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami ya Tuhan. Kami tetap serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka, memberikan hikmat akal budi yang berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga dalam menjalankan pemerintahan ini boleh itu berasal daripada-Mu ya Tuhan, dan memajukan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa untuk Sivitas Akademika STBDW ya Tuhan. Kami serahkan kampus kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati Bapak Ketua kami, Bapak Budi Sastradi Putra ya Tuhan, sebagai ketua di kampus kami. Kau memberkati hamba-Mu dengan berkat-berkat yang berasal daripada-Mu, hikmat-hikmat yang berasal daripada-Mu,
kesehatan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan, melimpahi atas hamba-Mu ya Tuhan, sehingga dalam memajukan kampus kami boleh itu yang berasal daripada-Mu Tuhan. Bahkan untuk wakil-wakil yang ada ya Tuhan, Bapak Andreas dengan Ibu Julili ya Tuhan, kami tetap serahkan mereka juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan, untuk menopang ketua kami dalam memajukan STBDW ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga untuk kaprodi yang ada ya Tuhan, kaprodi teologi, magister teologi, Pak ya Tuhan, dan musik gereja Tuhan, kami tetap serahkan mereka juga ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka bersatu hati untuk memajukan kampus STBDW ini ya Tuhan. Bahkan untuk staf yang ada ya Tuhan, Engkau memberkati sespro yang ada ya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan dengan kesehatan, berkat dan kelimpahan yang berasal daripada-Mu, hikmat yang berasal daripada-Mu melimpahi atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bahkan untuk para staf OB security yang ada di kampus kami ya Tuhan, kami juga serahkan mereka ke dalam tangan. Kau berkati kesehatan mereka, kebutuhan mereka ya Tuhan, Kau limpahkan ke rumah tangga mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga para mahasiswa yang ada ya Tuhan, kami juga tetap serahkan perkuliahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon hikmat yang berasal daripada-Mu, sehingga dalam menjalankan perkuliahan ini kami tetap memiliki semangat ya Tuhan untuk menjalankan perkuliahan ini. Kau berikan hikmat agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh dosen-dosen kami yang ada kepada kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu. Ya, baik. Mari saudara-saudara, kita akan akhiri doa siang kita kali ini. Saudara-saudara, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam studimu, diberkatilah keluargamu, engkau menjadi kepala bukan ekor, engkau menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Saudara-saudara, kembalilah kepada aktivitasmu masing-masing dengan membawa berkat-berkat yang daripada Allah Bapa dan kasih karunia putranya yang kudus Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dan penyertaan dari Roh Kudus. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua menjemput kita di awan-awan permai. Kita semua yang sudah terima berkat ini, kita katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Stefan, terima kasih Pak Denny Mendrova, terima kasih David Jami, Pak Hikman, terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuhan. Tuhan Yesus Semua memberkati. God bless. Terima kasih Pak Hikman, terima kasih Pak Denny Mantrova atas share firman-Nya, terima kasih juga atas Pak Stefan Ruhajo dan Bro David atas pelayanannya hari ini. Baik Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih semuanya. Pak Denny, Pak Stefan. Terima kasih Pak Hikman, Tuhan berkati Pak Hikman, Pak Terima Stefan, kasih Pak Pak. Terima kasih Denny, Pak. Pak Jami semuanya. Bu Ria, Tuhan berkati.